Gus, mau nanya, kami dari PWILS Kabupaten Brebes. Ini kendala tentang rekrutmen kami, Gus, yang kami memang punya misi untuk membumikan PWILS di Kabupaten Brebes. Ternyata kendala yang kami hadapi satu dari sahabat-sahabat kita sendiri, artinya bahwa dari oknum Banser maupun oknum Ansor yang hari ini tetap bersikukuh menunggu instruksi dari komandan atau dari pengurus usaha. Dua, terkait dengan kiai-kiai kami yang ada di Brebes, ulama-ulama kami yang ada di Brebes, kita harus selalu berhadapan dengan mereka karena mereka selalu mempertahankan para habaib, sedangkan kita jelas-jelas menolak apapun bentuk ceramah dari habaib, apapun produk-produk habaib yang ada di kabupaten, tetap kami tolak. Tapi justru mereka yang mendukung dan kami selalu benturan di lapangan. Mohon pencerahan dan petunjuknya, Gus. Begini, saya tanya dulu. Yang tadi sampean ceritakan kan oknum kader NU, Banser, Ansor, Ya. oknum pengurus NU, kiai, oknum kiai pengurus NU, kan itu. Ya. Sekarang saya tanya dulu, sampean menyaksikan ke-NU-an saya nggak? Tidak. Sampean menyaksikan ke-NU-an saya nggak? Tidak. Kalau sampean menyaksikan ke-NU-an saya, wallahi tallahi billahi, saya berani nantang ke-NU-an sampean. Mohon maaf, bukan saya sombong. Saya ini adalah cucu dari Mbak Abbas. Orang yang memperjuangkan NU, berjuang hidup-hidupan, berkorban jiwa dan raga. Maksudnya berjuang mati dan hidup untuk NU. Bahkan para kiai dan para ulama menganggap Mbak Abbas itu juga termasuk orang yang ikut serta membangun NU. Jadi kalau sampean menyaksikan saya sebagai orang NU, wallahi tallahi billahi, saya tidak ridho dunia akhirat. Satu. Yang kedua, ketua PWI itu siapa? Gus Abbas. Gus Abbas itu apanya saya? Kakak. Apanya saya? Kakak. Cucunya Mbak Abbas bukan? Cucunya. Cucunya Mbak Abbas bukan? Cucunya. Cucunya Mbah Mutaat bukan? Cucunya Mbak Mutaat. Cucunya Mbak Yai Said bukan? Cucunya Mbak Yai Said. Ya kan? Yai Mbak Yai Said itu adalah kakeknya Mbak Yai Said Adil Siroj, pendiri Pondok Gedongan, yang itu juga kakek saya. Sampai menyaksikan ke-NU-annya Gus Abbas nggak? Tidak ada. Sampai menyaksikan ke-NU-annya Gus Abbas nggak? Tidak. Kalau sampean atau orang Brebes, bahkan siapapun pengurus NU Brebes menyaksikan ke-NU-annya Gus Abbas, yang nggak terima bukan Gus Abbasnya, yang nggak berterima itu adalah kakek buyutnya Gus Abbas, terutama Mbak Abbas yang sudah berjuang mati dan hidup, berkorban jiwa dan nyawa untuk NU. Itu yang pertama yang harus dicatat sama sampean. Yang kedua, kenapa kemudian Gus Abbas mendirikan PW? Berawal dari keresahannya beliau karena banyak oknum Habib yang melecehkan kiai dan ulama NU. Sebagai orang yang dibesarkan dari pejuang NU, sebagai orang yang dibesarkan dari lingkungan NU, pastinya jauh sebelum orang NU sadar, Gus Abbas sudah sadar dan merasa tersinggung kiai NU dilecehkan oleh Habib. Lalu Gus Abbas membuat PW. Tujuannya adalah mengembalikan masyarakat kepada kiai dan ulama NU utamanya. Kenapa? Sebab ketika itu kondisinya masyarakat sudah tidak menghormati kiai dan ulama NU. Mayoritas masyarakat lebih menghormati habaib. Yang padahal kalau diruntut dari sisi sejarah, saya tanya siapa yang ngajarin sampean sholat? Kiai apa Habib? Kiai. Yang ngajarin sampean kenal dengan agama kiai apa Habib? Kiai. Kiai yang ngajarkan agama kepada kita. Tapi masyarakat sudah tergoda dengan tipu daya Habib. Yang tipu daya itu dibangun dengan cara
menjatuhkan martabat kiai dan ulama kita orang NU. Silakan tidak percaya, cek jejak digitalnya banyak dan kejadian di masyarakat banyak seperti itu. Lalu Gus Abbas membuat PWI. Kenapa Gus Abbas membuat PWI? Karena satu, Gus Abbas tidak mau merepotkan kiai-kiai dan ulama-ulama NU. Kedua, mengharap tindakan dari NU. Mohon maaf, tidak ada tindakan apa-apa. Coba sampai lihat, kalau ada acara istighothah, ya, Rois Syuriah Ranting yang harusnya kita junjung tinggi dalam struktur organisasi NU, tidak dianggap apa-apa. Mereka pada awalnya Habib semua. Bukan salah, bukan tersinggung atau bukan cemburu, bukan, tapi itu sudah salah akhlak begitu. Dan saya kerap kali menemui kejadian ini di beberapa daerah. Gus Abbas merasa resah dengan seperti itu. Karena kondisi ini nggak ada ketika zaman dulu, nggak ada, Pak. Nggak ada. Orang NU tidak menghormati kiai itu tidak ada. Di hari itu fenomena kejadiannya orang NU banyak yang sudah tidak menghormati kiainya, tapi lebih menghormati Habib yang notabene secara sejarah tidak pernah punya jasa apa-apa. Lalu Gus Abbas mendirikan PWI dengan tujuan mengembalikan masyarakat kepada kiai dan ulama NU-nya. Lalu sekarang kok ada oknum pengurus NU, oknum pengurus Ansor menolak. Wallahi tallahi billahi, saya Muhammad Faris cucunya Mbak Abbas, gak ridho saya. Apalagi kalau mereka melarang ikut PWI dengan dasar kecintaannya kepada Habib yang sudah melecehkan kiai kita dan kiai ulama NU. Wallahi tallahi billahi, silakan taruhan bener saya atau bener dia di akhirat. Jangan pernah dia ngaku jadi orang NU. Dan saya tidak ridho mereka ngaku jadi orang NU. Catat itu orang Brebes. Saya yang ngomong. Silakan taruhan, saya berani taruhan di akhirat, saya atau dia yang benar. Paham gak? Jadi kalau ada oknum pengurus NU, oknum pengurus Ansor melarang untuk ikut PWI atau LS, kadernya, wallahi tallahi billahi, terlebih larangannya dia karena kecintaannya terhadap satu Habib yang melecehkan kiai dan ulama NU, saya tidak ridho dia ngaku jadi orang NU. Catat itu. Satu kali lagi, Gus. Ini terkait dengan apa yang kami telah lakukan. Mungkin ini yang pertama di Indonesia, Gus. Ketika kami menolak Habib untuk ceramah di panggung, Gus. Mungkin kami yang pertama. Dan sampai hari ini kami tetap menolak seperti itu, Gus. Gimana, Gus? Ya kalau Habibnya ceramahnya baik nggak apa-apa, jangan ditolak. Oh gitu. Ya, tapi kalau ceramahnya sudah jelek dan isinya khurafat semua, ya harus ditolak karena itu penyesatan. Setiap orang Islam punya tanggung jawab untuk menjaga agamanya. Loh kok datang Habib ceramah yang rusak agama dibiarkan? Berarti ente juga ikut serta merusak agama. Ya boleh itu. Catat itu orang Brebes. Anak Ansor yang pernah melarang Banser ikut PWI harus minta maaf kepada Mbak Abbas. Karena yang mendirikan PWI cucunya Mbak Abbas. Paham itu? Paham. Paham? Paham. Satu kali lagi, Gus. Ya. Sebenarnya yang cucu Rasul siapa? Yang ngaku-ngaku apa? Yang jelas kalau Mbak Alwi sudah jelas bukan cucunya Rasul. Mbak Alwi sudah jelas bukan cucunya Rasul. Maaf, penelitian tentang nasab Mbak Alwi itu sebetulnya bukan di hari ini saja. Dari dulu itu sudah ada. Buntet sendiri sebetulnya sudah tahu dari dulu. Saya itu sudah tahu dari dulu. Dari kakek-kakek saya. Kalau Habaib itu bukan cucunya Nabi. Udah tahu, tapi kenapa Buntet diam? Karena waktu itu Habibnya belum macam-macam. Belum neko-neko. Belum terkontaminasi dengan budaya-budaya politik. Akhirnya sudah diem saja. Tapi Buntet menghormati ya menghormati saja. Kalau dia jadi tamu ya dihormati sebagai tamu. Tapi menghormati berlebihan tidak kalau Buntet. Karena tahu lah di hari ini ada penyambung namanya Kiai Imaduddin Utsman dengan tesis dan penelitiannya. Jadi sudah jelas kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi. Lalu yang cucu Nabi siapa? Mohon maaf, saya bukan ahli nasab. Siap. Bukan ahli nasib, bukan ahli nasab. Tapi dari berbagai macam pendapat mengatakan bahwa Wali Songo itu yang sejatinya turunan Rasul. Walaupun kebenaran dan seperti apa saya sendiri nggak ngerti karena saya bukan ahli nasab.
wallahu alam. Tapi intinya orang itu kan bukan nasabnya, tapi akhlak dan ilmunya. Konteksnya PWI, konteks perjuangannya PWI bukan orientasinya kepada nasab secara langsung, tapi pelurusan sejarahnya, Siap, Gus. menegakkan kebenarannya. Iya, siap. Itu perjuangannya PWI, mengembalikan masyarakat kepada kiai dan ulama NU-nya agar dia tidak tertipu dengan tipu dayanya para habib yang kerap kali mengatasnamakan agama tetapi untuk keuntungan pribadi dan golongan. Terakhir Gus, Ya. mohon izin numpang nanya permasalahan di tingkat nasional khususnya di Kabupaten Brebes, mohon saran dan tipsnya untuk menyadarkan kaum muhibin Gus. Itu saja Gus. Kita nggak perlu ada kata-kata menyadarkan, biarkan saja itu menjadi tanggung jawab mereka. Biarkan saja, satu saat mereka akan sadar bahwa mereka itu mencintai orang yang salah. Ada bahasa lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Loh, kita bukan membenci, kita meluruskan. Kita bukan membenci, kita ini meluruskan. Omongannya Habib yang ngaco-ngaco ya kita luruskan karena tanggung jawab sebagai orang Islam untuk menjaga agama. Ya, Siap. jadi catat untuk semua kader-kader PWI Brebes. Saya ini Ansor. Ayo, di Brebes siapa yang menyaksikan keansoran saya? Saya Ansor. Saya pernah jadi pengurus pusat Ansor. Saya pernah jadi ketua PC Ansor. Saya NU. Saya cucunya Mbak Abbas. Siapapun oknumnya orang NU yang melarang bansernya atau kadernya ikut PWI RS, wallahi tallahi billahi saya nggak ridho. Catat itu. Siap. Ya, padahal kan gampang saja diaturnya. Kalau waktunya tugas PWI ya pakai seragam PWI, kalau tugasnya pakai banser ya tinggal pakai banser, kan gitu aja sudah. Nggak usah dipermasalahkan. Siap. Karena gerakan PWI ini penting Pak. Kalau nggak ada PWI, Habib itu akan seenaknya sendiri jelek-jelekin kayak kita. Apa kita nggak sakit ketika Gus Dur dikatakan buta mata buta hati? Sakit. Apa kita nggak sakit ketika Mbak Ma'ruf dikatakan babi? Sakit. Apakah kita nggak sakit ketika kiai-kiai kita dikatakan anjing? Ayo, Sakit. sakit nggak? Sakit. Kalau sampean nggak merasa sakit hati dan kiai-kiai sampean dibegitukan, wallahi tallahi billahi, di akhirat jangan pernah ngaku jadi orang NU. Sampai ngaku jadi orang NU kayak apapun, saya yang akan pertama menolak. Bukan orang NU itu mereka. Ayo taruhan, bener saya apa bener? Paham? Paham. Terima kasih Gus. Terima kasih Gus, saran dan pendapatnya, pencerahannya Gus. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa